Melindungi jaringan Wi-Fi, agar tidak mudah dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, memang sangat penting. Soalnya, mereka bisa mengurangi pengalaman berselancar di internet. Berbagai macam layanan internet rumah yang kita gunakan baik itu dari IndiHome, First Media, MyRepublic, hingga Biznet, secara umum menawarkan koneksi dengan bandwidth cukup terbatas, di mana tergantung jenis paketnya. Kecepatan akses internet sendiri akan sangat dipengaruhi oleh hal ini. Semakin banyak yang terhubung ke dalam jaringan, maka koneksi bisa saja melambat karena porsi setiap perangkat menjadi lebih sedikit. Pengalaman berselancar di internet karena itu bisa ikut berkurang saat ada orang yang membobol jaringan Wi-Fi. Belum lagi jika mereka dengan seenaknya mengunduh berkas berukuran besar, yang notabene dapat mengambil lebih banyak porsi koneksi. Jaringan Wi-Fi untungnya bisa kita lindungi dari para pembobol dengan cukup mudah. Adapun bagi yang belum tahu, berikut cara singkat mengenai bagaimana melakukan hal tersebut. Pertama, ubah kata sandi secara berkala. Mengubah kata sandi secara berkala menjadi langkah pertama yang bisa kita tempuh untuk melindungi Wi-Fi. Dengan melakukannya, para pembobol bakal kesulitan untuk masuk ke jaringan karena tidak bisa menggunakan set karakter yang sama secara berulang-ulang. Namun tentu saja sebisa mungkin jangan asal-asalan. Membuat kata sandi untuk pengaturan akun apapun, memang harus dilakukan dengan menggunakan susunan karakter yang kuat, seperti menghindari nama atau tanggal lahir. Selain itu, kita juga bisa menggabungkan minimal 8 buah karakter dari huruf besar, huruf kecil, angka, maupun simbol, sehingga nantinya para pembobol akan kesulitan saat berusaha untuk masuk dengan kata sandi acak. Kedua, ganti SSID, jika diperlukan. Jika diperlukan, kita juga perlu sekaligus mengganti SSID atau Service Set Identifier, atau nama Wi-Fi saat mengganti kata sandi. Tujuannya supaya para pembobol semakin kesulitan untuk menemukan jaringan yang kita miliki. Dengan mengubah SSID, tingkat keamanan pun bisa semakin kuat karena sistem enkripsi Wi-Fi modern secara umum juga menggunakannya, sebagai salah satu algoritma dalam memproteksi jaringan dari peretasan kata sandi. Sama juga seperti kata sandi, kita pun jangan sampai menggunakan nama-nama umum untuk Wi-Fi. Gunakan SSID yang panjang dan kompleks, serta tidak ada salahnya membuat tetangga atau teman bisa tertawa karenanya. Ketiga, gunakan proteksi WPA2 atau WPA3. Menyinggung soal enkripsi, berbagai macam perangkat modern seperti MiFi, router, atau bahkan handphone, untungnya sudah dilengkapi dengan WPA2 atau bahkan WPA3, dalam pengaturan pembuatan sambungan Wi-Fi. Bagi yang belum tahu, WPA atau Wi-Fi Protected Access, merupakan versi yang lebih aman ketimbang WEP atau Wired Equivalent Privacy, karena membawa solusi dari berbagai macam celah di sistem enkripsi lawas itu. Meskipun pembuatan sambungan Wi-Fi untuk berbagai macam perangkat modern, umumnya sudah diatur ke WPA2 atau WPA3, tetapi ada baiknya untuk mengecek hal tersebut, karena enkripsi jaringan WEP juga masih sering dipakai. Keempat, matikan fitur WPS. Fitur WPS atau Wi-Fi Protected Setup memang dapat mempermudah kita. Hanya dengan menekan tombol khusus yang ada di router, fitur ini akan mengizinkan berbagai macam perangkat baru tersambung ke jaringan, tanpa perlu memasukkan kata sandi yang panjang. Kemudahan tersebut sayangnya juga dapat dimanfaatkan oleh para pembobol. Selain tombol fisik mudah untuk dipakai ketimbang kata sandi, kode default dari WPS mudah diacak dan bahkan kini sudah terdapat beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukannya. Mengganti kode WPS melalui pengaturan router, mungkin terbesit di kepala kita sebagai opsi lain. Namun, ingatkan bahwa tombol fisik ini memungkinkan pembobolan secara instan, apalagi jika perangkat memang ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau. Kelima,
Manfaat filter MAC address. Pengaturan sambungan Wi-Fi di dalam sebuah router, umumnya juga menyediakan fitur penyaring MAC address. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk mengelola daftar perangkat yang boleh tersambung. Kita dalam hal ini bisa membuat daftar perangkat yang ingin diblokir, atau diizinkan untuk mengakses sambungan Wi-Fi, berdasarkan MAC address yang mana akan bersifat unik alias berbeda-beda satu sama lain. Kita bisa menggunakan opsi blacklist, untuk memblokir perangkat jika sudah tahu MAC address dari para pembobol. Atau sebaliknya, memanfaatkan opsi whitelist untuk mengizinkan akses untuk keluarga atau kerabat jika belum tahu. Terakhir, ubah akun admin Wi-Fi. Akun admin untuk pengaturan Wi-Fi di berbagai macam router, mempunyai setelan dasar yang hampir sama, apalagi jika merek atau modelnya serupa. Oleh karena itu kita perlu menggantinya, supaya tidak mudah dimanfaatkan oleh pembobol. Seperti yang kita tahu, akun admin memegang peranan paling penting, karena seseorang dapat dengan mudah mengotak-atik pengaturan Wi-Fi mulai dari kata sandi, nama SSID, atau bahkan menambahkan perangkat ke filter MAC address jika mengetahuinya. Sebagaimana SSID dan kata sandi Wi-Fi, pengaturan untuk akun admin juga harus dibuat dengan sangat kuat. Hindari pemakaian kata admin, seperti setelan mendasar router, baik itu untuk nama maupun kata sandinya. Perlu diingat, bahwa setiap perangkat tentu mempunyai antarmuka, dan penamaan fitur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita kadang-kadang perlu mencari detail cara melakukan beberapa hal di atas melalui halaman dukungan setiap merek. Itulah pembahasan tentang cara agar Wi-Fi tidak mudah dibobol oleh pencuri koneksi. Semoga tips ini bermanfaat dan tunggu tips-tips lainnya dari channel ini. Untuk itu, silakan like dan subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan tentang berita-berita terkini dan tips lainnya. Terima kasih.